Shalom, 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 shalom. Selamat pagi, terpujilah Tuhan. Di pagi yang cerah ini kita patut bersyukur sebab dalam anugerahnya yang besar Dia telah memberikan kita satu hari lagi, tepat di hari Sabtu tanggal 8 Mei tahun 2021. Sebagaimana Tuhan telah memberkati tidurnya kita sepanjang malam ini, maka kita percaya bahwa sepanjang hari ini sampai terbenamnya matahari di tanggal 8 Mei ini, Tuhan akan terus menyatakan kuasa namanya sebagai Allah yang menyertai, melindungi, dan Allah yang pasti memberkati kita. Amin. Saat ini sebelum kita lebih jauh melakukan aktivitas panjang hari ini, mari kita sama-sama kembali meneduhkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan yang datang menjadi pedoman dan pelita hidup kita dalam menjalani hari secara khusus hari ini. Dan perenungan kita akan tetap kita ambil dari pembacaan 27 hari bersama kitab Imamat. Hari ini kita telah masuk di hari yang ke-7. Itu artinya kita akan membaca kitab Imamat pasalnya yang ke-7, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-38. Kesetiaan saudara dalam mengikuti pembacaan Alkitab satu hari satu pasal ini akan membuat Anda semakin memahami dan mengenal Allah dengan benar. Amin. Baiklah, sebagai pengantar renungan kita hari ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayat yang ke-22 sampai dengan ayatnya yang ke-27. Larangan memakan lemak dan darah. Tuhan berfirman kepada Musa, "Katakanlah kepada orang Israel, segala lemak dari lembu, domba, ataupun kambing janganlah kamu makan. Lemak bangkai atau lemak binatang yang mati diterkam boleh dipergunakan untuk segala keperluan, tetapi jangan sekali-kali kamu memakannya. Karena setiap orang yang memakan lemak dari hewan yang dipergunakan untuk mempersembahkan korban api-apian bagi Tuhan, nyawa orang yang memakan itu haruslah dilenyapkan dari antara bangsanya. Demikian juga, janganlah kamu memakan darah apapun di segala tempat kediamanmu, baik darah burung-burung ataupun darah hewan. Setiap orang yang memakan darah apapun, nyawa orang itu haruslah dilenyapkan dari antara bangsanya." Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus dan jemaat Tuhan, persembahan seperti apa sebenarnya yang berkenan kepada Tuhan? Tentu persembahan itu adalah yang terbaik. Apa artinya yang terbaik? Bukan semata-mata barang yang mahal atau berkualitas. Ingat, Yesus pernah memuji persembahan yang terbaik yang ternyata hanya bernilai nominal 2 peser. Memberi dari hati, itulah kualitas pemberian yang dinilai Allah yang terbaik. Memberi dari hati berarti memberikan untuk menyukakan Allah. Ada 2 alasan mengapa kita harus memberi yang terbaik kepada Tuhan. Yang pertama, memberi yang terbaik itu artinya kita mau menyenangkan hati Allah. Dan yang kedua, memberi yang terbaik itu adalah untuk membalas kasih Allah yang sudah memberikan yang terbaik kepada kita, umat tebusannya. Secara simbolis, lemak merupakan bagian terbaik dari kurban binatang yang dipersembahkan kepada Tuhan. Kita dapat membandingkannya dengan persembahan Habel yang diperkenan Tuhan dalam Kejadian pasal yang ke-4 ayat ke-4. Oleh karena itu, dalam berbagai persembahan kurban yang berupa binatang, lemak disebut secara khusus harus dipersembahkan semuanya kepada Tuhan. Oleh karena itu, tidak memakan lemak berarti bersedia berkorban untuk tidak makan bagian yang terenak supaya dapat menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana dengan larangan memakan darah? Darah melambangkan hidup. Di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-12 ayat 23. Jadi secara simbolis, tidak makan darah berarti menghargai hidup. Akan tetapi, darah binatang yang dikurbankan di mezbah melambangkan pengorbanan Kristus di salib untuk keselamatan manusia. Oleh karena itu, darah yang dicurahkan di mezbah melambangkan pemberian terbaik Allah bagi umatnya untuk keselamatan mereka. Maka dengan tidak makan darah, kita, umat Tuhan, orang Israel, mengakui Allah sudah memberikan yang terbaik buat mereka dan buat kita. Ritual perjanjian lama memang terlihat agak rumit. Kita juga tidak lagi harus menjalankannya karena karya Kristus sudah menggenapi tujuan ritual tersebut. Akan tetapi, makna ritual tersebut tidak pernah lekang oleh waktu. Dengan menghayati makna tersebut, kita menjalankan hukum kasih yang diajarkan Kristus,
dengan memberikan yang terbaik kepada Allah, yaitu memberi dari hati. Juga dengan mensyukuri pemberian terbaik dari Allah dengan mewartakan kabar baik itu kepada sesama manusia. Kiranya perenungan kita hari ini semakin membuat kita mengerti, mengenal, dan tahu melakukan apa yang seharusnya kita lakukan sebagai orang-orang yang percaya di dalam Kristus. Dan diberkatilah kita dalam perenungan hari ini. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi dan bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Digenapi kiranya apa yang difirmankannya untuk memberkati apa yang diperbuat tangan kanan dan tangan kiri kita. Dan kemanapun kaki kanan kaki kiri kita melangkah, di sana kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Dan terjadilah itu buat kita. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.